Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi, belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengalokasikan ongkos kirim ke dalam nilai persediaan. Oke, untuk mengalokasikan ongkos kirim ke dalam nilai persediaan, kita bisa menggunakan dua dasar alokasi. Yang pertama bisa menggunakan perbandingan kuantitas, yang kedua bisa menggunakan perbandingan harga faktur. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Bagaimana cara menggunakan kedua atau salah satu metode untuk mengalokasikan ongkos kirim ke dalam nilai persediaan. Oke, contoh soal misalkan PT Haris membeli dua macam bahan yang terdiri dari 2.000 unit untuk bahan baku X dengan harga per unit 150 dan 4.000 unit bahan penolong Y dengan harga per unit 75. Kemudian pembayaran dilakukan 60 hari kemudian dan ongkos angkut yang dibayar 50.000. Jadi tugas kita adalah bagaimana memasukkan atau mengalokasikan nilai ongkos kirim ke dalam nilai persediaan. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan berdasarkan perbandingan kuantitas tiap jenis bahan. Oke, ini ada tabel. Jadi berdasarkan soal, kita membeli dua jenis bahan. Ada bahan baku X dan bahan penolong Y. Bahan baku X kita beli 2.000 unit dengan harga 150, sehingga total nilai faktur yang menjadi hutang kita adalah 300.000 untuk yang bahan baku X. Kemudian yang kedua ada bahan penolong Y, di mana kita membeli bahan penolong Y nilainya 4.000 dengan harga per unit yaitu 75, sehingga total nilai faktur kita untuk bahan penolong Y adalah 300.000. Nah, total unit bahan baku dan penolong yang kita beli adalah 6.000, di mana terdiri dari bahan baku Y dan bahan baku X dan bahan penolong Y. Nah, setelah itu, karena kita menggunakan perbandingan kuantitas, kita konsen ke unit yang kita beli atau jumlah atau volume bahan baku dan bahan penolong yang kita beli. Nah, kita langsung ke persamaan untuk menghitung dasar alokasi atau alokasi ongkos kirim terhadap nilai persediaan bahan baku kita. Misalkan kita mau menghitung alokasi ongkos kirim untuk bahan baku X, maka kita menggunakan persamaan alokasi ongkos kirim bahan baku X sama dengan total bahan baku X yaitu 2.000 dibagi bahan baku X ditambah dengan bahan penolong Y dikali dengan nilai ongkos kirim. Sehingga di sini tinggal kita masukkan berdasarkan apa yang sudah kita rekap pada tabel. Oke. Alokasi ongkos kirim untuk bahan baku X di mana pertama total bahan baku X yaitu 2.000 dibagi dengan total bahan baku X plus Y yaitu 2.000 plus 4.000 dibagi 6.000 dikali ongkos kirim yaitu 50.000. Sehingga hasilnya adalah alokasi ongkos kirim untuk bahan baku X adalah 16.667. Nah, 16.667 ini merupakan alokasi bahan baku yang menjadi bagian dari persediaan bahan baku X. Sehingga sekarang nilai dari bahan baku X adalah nilai faktur untuk bahan baku X ditambah dengan alokasi ongkos kirim. Nah, seperti ini. Jadi nilai bahan baku X sama dengan harga faktur ditambah dengan ongkos kirim. Sehingga di sini nilai bahan baku X sama dengan 300.000 yang merupakan nilai faktur dari X. Oke. Kemudian ditambah dengan hasil dari alokasi ongkos kirim yaitu 16.667. Sehingga nilai persediaan untuk bahan baku X adalah 316.667 yang terdiri dari 300.000 untuk harga faktur dan 16.667 untuk ongkos kirim. Nah, setelah itu tinggal kita buat jurnalnya. Jurnal ketika membeli bahan baku X. Nah, jurnal untuk membeli bahan baku X, oke, tadi nilai bahan baku kita ambil dari hasil perhitungan yang tadi. Oke, ketika teman-teman beli bahan baku kita bertambah. Bahan baku adalah bagian dari aset. Aset ketika bertambah, posisinya di debit. Berapa nilainya? Sesuai dengan yang kita hitung. 316.667. Nah, kemudian yang kedua, karena kita beli bahan baku, bayarnya 60 hari kemudian, berarti kita punya hutang. Hutang posisinya bertambah. Hutang merupakan akun yang sebelah kanan sama dengan atau memiliki saldo normal di kredit ketika bertambah di kredit dan berkurang di debit. Nah, hutang kita posisinya sekarang bertambah, sehingga hutang bertambah senilai nilai fakturnya, yaitu 300.000. Karena akun dari hutang merupakan akun sebelah kanan sama dengan yang ketika bertambah posisinya di kredit. Oke, kemudian berikutnya,
Untuk kas, oke, kas ini kita keluarkan untuk bayar ongkos kirim. Oke, kas merupakan akun sebelah kiri sama dengan ketika berkurang karena kita gunakan untuk membayar ongkos kirim, yaitu posisinya di kredit. Sehingga jurnal yang kita buat adalah bahan baku X di debit senilai 31667, kemudian hutang bertambah posisi di kredit 300.000 sesuai dengan nilai faktur. Kemudian kas kita berkurang senilai 16.667. Oke, sesuai dengan yang kita alokasikan untuk bahan baku X-nya. Oke, jadi itu cara untuk mengalokasikan ongkos kirim, teman-teman. Saya harapkan bisa bermanfaat untuk kita bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.